Kenalan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil proposal bisnis plan kami berupa usaha inovasi Banana Jelly Candy. Yang pertama, anggota kami terdiri dari yang pertama ada saya sendiri, Prameswari Wahyu Setiwardani, dan yang kedua, silakan teman-teman memperkenalkan diri. Pratiwi Sasa Pradipta. Muhammad Ridho. Baik, berikut adalah nama-nama dari anggota kami. Yang selanjutnya, latar belakang. Pohon pisang merupakan tanaman yang sangat mudah tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia dan tidak memerlukan perawatan yang begitu rumit. Pisang mempunyai kandungan gizi yang sangat baik. Pisang kaya mineral seperti kalium, magnesium, fosfor, besi, dan kalsium. Pisang juga mengandung vitamin yaitu C, B kompleks, B6, dan serotonin yang aktif sebagai neurotransmitter dalam kelancaran fungsi otak. Permen jeli merupakan salah satu jenis permen yang digemari oleh berbagai kalangan usia, khususnya adalah anak-anak. Dilihat dari banyaknya lingkungan sekitar, anak-anak sangat menyukai camilan berjenis permen. Maka kami menciptakan produk permen jeli candy. Produk ini selain praktis juga mudah dikonsumsi dan sangat sehat, serta memiliki cita rasa yang enak dan sangat cocok untuk dikonsumsi anak-anak. Yang selanjutnya adalah tujuan yang akan dicapai dalam usaha ini. Yang pertama, meningkatkan minat masyarakat, terutama anak-anak terhadap konsumsi banana jelly candy. Yang kedua, sebagai inovasi produk permen jelly yang sehat, bergizi, dan memiliki nilai jual tinggi. Dan yang ketiga, menghasilkan keuntungan dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi UMKM kecil dan masyarakat sekitar. Dan yang ketiga ada keunggulan produk. Banana jelly candy ini memanfaatkan buah pisang segar berkualitas menggunakan perasa alami tanpa penggunaan perasa sintetik, aman bagi kesehatan, khususnya apabila dikonsumsi oleh anak-anak. Yang ketiga, dapat memberikan dorongan kepada pemula bisnis UMKM untuk lebih mengembangkan sumber olahan yang ada di sekitar menjadi nilai ekonomis yang tinggi. Yang selanjutnya ada analisa pasar. Analisa pasar. Banana Jelly Candy tidak hanya diminati oleh salah satu kalangan saja, sehingga dapat lebih mudah dalam menentukan target pasar. Banana Jelly Candy dapat dikonsumsi oleh semua kalangan, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai orang dewasa. Produk Banana Jelly Candy lebih praktis. Packaging atau kemasan yang menarik sesuai dengan tren masa kini dan mudah untuk dibawa berpergian kemana saja. Segmen wilayah di sekitar kota Yogyakarta dan sekitarnya, terutama wilayah yang dekat dengan sekolah dan kampus, dikarenakan ingin menguasai pangsa pasar di daerah tersebut. Next. Analisis kelayakan usaha. Ada beberapa kriteria kelayakan usaha yang digunakan yaitu HPP, RPC, BEP, dan pay periode. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh hasil HPP dari usaha Banana Jelly Candy adalah sebesar 5.341. Berdasarkan nilai HPP tersebut, maka diterapkan harga jual produk Banana Jelly Candy adalah sebesar Rp13.000. Nilai R/C didapatkan dari berbagai pembagian antara total penerimaan dengan total biaya, sehingga menghasilkan nilai sebesar 2.434. Nilai R/C lebih besar dari 1, maka dapat disimpulkan usaha layak, serta setiap Rp1 yang dikeluarkan akan menghasilkan 2.434. BEP unit pada usaha Banana Jelly Candy didapat pada saat penjualan pencapaian 365,488. Tepatnya pada nilai BEP volume
365,488. Maka keuntungan akan didapat apabila penjualan sudah mencapai BEP tersebut. Sedangkan hasil BEP harga banana jelly candy sebesar 5.341, yang mana harga jual lebih besar dari BEP, harga dapat dikatakan layak. Hasil perhitungan yang diperoleh dari perhitungan PBP adalah sebesar 0,2055 atau dibuatkan pada angka 1. Hal tersebut menyatakan bahwa modal akan kembali pada saat produksi kurang dari 1 bulan pertama. Keuntungan bulan pertama usaha banana jelly candy adalah sebesar 1.389.500 dengan menjual 500 produk. Next. Manajemen SDM dalam bisnis. Banana jelly candy ini memerlukan sumber daya manusia untuk memproduksi serta mengkoordinir usaha di masa depan. Owner. Fungsi dan tugas: memimpin perusahaan, membuat peraturan perusahaan, menentukan anggaran perusahaan dan program kerja, mengkoordinasi dan mengawasi jalannya usaha. Kriteria kebutuhan: memiliki kemampuan berkomunikasi, analisis, integritas, kejujuran, dan interpersonal yang baik. Kompensasi: owner akan mendapatkan kompensasi 50% dari penerimaan jumlah keuntungan yang didapatkan dan 50% akan masuk ke dalam kas perusahaan. Staff production, fungsi dan tugas: melakukan perencanaan dan mengkoordinasian jadwal produksi, menentukan standar kontrol kualitas, mengawasi proses produksi. Kriteria kebutuhan: memiliki kompetensi di bidang bahan mentah, pengolahan gizi makan. Kompensasi: untuk bagian produksi, setiap karyawan akan mendapatkan kompensasi sebesar Rp2.500.000 per bulan. Selain itu, pegawai akan mendapatkan tunjangan hari raya atau THR. Staff promotion dan marketing, fungsi dan tugas: membuat program pemasaran dan promosi dan bertanggung jawab penuh atas perencanaan dan pelaksanaan marketing dan promosi. Kriteria kebutuhan: bisa menggunakan teknologi informatif dan memiliki dasar ilmu desain. Kompensasi: untuk bagian produksi, setiap karyawan akan mendapatkan kompensasi sebesar Rp2.500.000 per bulan. Selain itu, pegawai akan mendapatkan tunjangan hari raya THR. Next. Strategi pengembangan bisnis. Pengembangan usaha banana jelly candy diantaranya: yang pertama, melakukan promosi di berbagai media sosial. Media sosial yang digunakan adalah Instagram, Facebook, WhatsApp, dan TikTok. Yang kedua, membuka beberapa outlet di berbagai daerah di Indonesia. Yang ketiga, melakukan penjualan online menggunakan berbagai aplikasi marketplace yang ada di Indonesia. Pelayanan pada aplikasi online seperti GrabFood, ShopeeFood, dan GoFood yang bisa langsung diantar dengan estimasi waktu yang singkat. Next. Cara produksi, alat dan bahan. Alat: blender, cetakan permen, kompor, teflon, spatula, gelas takar, pisau, nampan atau loyang, capit. Bahan: yang pertama ada buah pisang, yang kedua bubuk agar-agar, yang ketiga air, yang keempat gula pasir, yang kelima gula halus, dan yang keenam pewarna makanan. Proses pembuatan banana jelly candy. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, haluskan pisang dan air menggunakan blender. Yang ketiga, tuangkan pisang yang sudah dihaluskan dengan air tadi ke dalam teflon, lalu tambahkan gula pasir dan bubuk agar-agar. Yang keempat, aduk adonan tersebut di atas kompor api kecil. Yang kelima, beri sedikit pewarna makanan pada adonan tersebut. Yang keenam, aduk hingga teksturnya mengental. Yang ketujuh, cetak adonan tersebut ke dalam cetakan. Yang kedelapan, panaskan adonan yang sudah dicetak di bawah terik matahari. Dan yang terakhir,
Jika sudah sedikit mengering, tabur gula halus ke dalam adonan yang sudah dikeringkan. Baik, yang selanjutnya bisa disampaikan oleh Muhammad Ridho. Maaf, mic-nya. Cara pemasaran. Cara pemasaran produk Banana Jelly Candy juga memiliki desain kemasan yang sangat menarik dengan label produk yang mencantumkan komposisinya. Flash. Target utama pemasaran Banana Jelly Candy adalah lokasi yang berdekatan dengan sekolah dan kampus yang dekat dengan target konsumen, yaitu anak-anak dan remaja. Price. Harga yang dipasarkan Banana Jelly Candy adalah Rp13.000 per 300 gram. Pelayanan metode pembayaran dapat berupa cash dan pembayaran digital. Promotion. Promosi yang dilakukan pada produk Banana Jelly Candy ini lebih banyak dilakukan di media sosial. Promosi penjualan juga berupa diskon dan voucher. Next. Perencanaan keuangan. Banana Jelly Candy mengeluarkan biaya investasi sebesar Rp787.000 untuk membeli 9 item dengan biaya penyusutan per bulan sebesar Rp25.500. Next. Biaya operasional. Dalam usaha ini, biaya operasional yang dikeluarkan sebesar Rp5.110.500 dengan biaya variabel sebesar Rp1.335.000 dan biaya tetap sebesar Rp3.775.000. Next. Proyeksi rugi laba. Dari kegiatan produksi yang dilakukan usaha Banana Jelly Candy selama 1 bulan diproyeksikan mampu memproduksi sebanyak 500 produk, dan dari setiap produk Banana Jelly Candy akan dijual dengan harga Rp13.000, di mana jika diproyeksikan akan terjual semua selama 1 bulan akan mendapatkan nilai proyeksi keuntungan atau laba bersih Rp1.389.500. Next. Berikut adalah prototipe produk Banana Jelly Candy. Next. Prototipe produk banana jelly yang pertama dimulai dari buah pisang segar yang dihaluskan menjadi air pisang, kemudian diolah menjadi sebuah adonan. Setelah itu dicetak ke adonan permen, lalu dikeringkan dan diberi bubuk halus. Setelah diberi bubuk gula halus, maka produk bisa dimasukkan ke dalam kemasan. Berikut merupakan hasil presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.